Oke sahabat Adi Ceper, ketemu lagi ya. Hari ini kita berhadapan dengan new CRP, tapi bukan dalam artian sebuah kerusakan. Ini cuma pengecekan untuk mudik lebaran ya. Jadi untuk CRP yang perlu kita cek seperti ganti oli kalau misalnya udah tepat waktu pergantiannya, sama cek busi, saringan udara, filter, saringan AC juga, sama kita cek fan belt, minyak rem. Kalau misalnya yang manual kita cek juga minyak koplingnya cukup apa enggak, jangan sampai ada kendala di perjalanan ya. Jadi kalau misalnya untuk mudik lebaran selalu berhati-hati, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Apa aja yang harus kita cek untuk new CRP seperti ini? Kebetulan label olinya sudah sampai masa pergantian oli, seperti kilometernya sudah sampai saatnya pergantian oli. Oke, jadi langsung aja ini harus kita ganti oli ya. Jadi langkah pertama yang harus kita cek untuk new CRP, jadi yang pertama yang harus kita cek takaran oli ya. Ini karena ada sampai waktu kilometernya pergantian oli, jadi mobil ini harus kita ganti oli ya. Ini udah hitam juga olinya. Kalau misalnya belum sampai masanya pergantian oli, jadi dicek aja olinya harus sampai di titik 2 sini ya. Di titik 2 ini titik pertama, ini titik kedua. Jadi kalau misalnya belum sampai waktunya pergantian oli, takaran olinya harus sampai ke titik 2 di atas. Ini harus sampai ke titik 2 ya. Jadi kalau misalnya kurang harus ditambah, mungkin ada sedikit kebocoran di bagian mesinnya. Jadi yang kedua yang harus kita cek seperti minyak remnya harus maksimal, batas maksimal. Ini 2,4, cek minyak power steering. Kalau 2,0 nggak ada minyak power steering, dia udah EPS ya, elektrik. Masih cukup nih. Kemudian yang harus kita cek, karena ini matic nggak ada minyak koplingnya, nggak usah kita cek. Ini air baterai juga, aki kering, jadi nggak usah kita cek juga. Kemudian kampas remnya harus kita cek juga. Masih tebal, masih 80%, masih 80% ya. Sebelah kanan juga, mana tahu ada kemacetan pennya ada yang macet, bisa kemakan sebelah aja kampasnya. Ini masih sama. Jadi kemudian yang harus kita cek lagi, kita cek busi, buka ini dulu, buka covernya dulu. Ini baut 4 biji ini, nanti kita cek busi ya. Jadi kalau misalnya yang ada pakai saringan AC, sekalian kita cek saringan AC nya. Kita cek juga filter saringan AC nya di sini. Ini ada tanda panah, ini tinggal tekan aja, tarik. Nah, ini dia. Jadi ini perlu kita bersihkan juga. Kalau misalnya udah kotor kali harus kita ganti ya. Ini untuk saringan AC nya nih. Nah, ini masih bisa kita bersihkan ya, masih bersih.
Ini tinggal kita semprot angin kompresor aja. Jadi semoga aja tidak ada kendala yang lain untuk mudik lebaran. Tetap berhati-hati, waspada di jalan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Oke, dan siap kita bersihkan, tinggal kita pasang balik. Ini tinggal tekan aja. Oke, sekarang tinggal kita buka busi aja. Kita buka baut 4 biji ini dulu. Nanti kita lihat sama-sama kondisi businya, kelayakan pakai atau masih bisa pakai, atau cuman harus kita ganti ya. Aduh. Oke, businya udah layak ganti juga. Ini udah loss kompresnya. Udah loss kompres. Jadi harus kita ganti ya. Oke, jadi businya sudah kita ambil yang baru. Ini tinggal kita pasang aja. Ini yang barunya, ini yang lamanya. Memang udah layak ganti, nggak layak dibersihkan lagi. Oke, sekarang tinggal pasang aja. Ini businya jangan dilempar, dimasukin pelan-pelan ke lubangnya. Jadi kalau misalnya businya dilempar dari atas ke lubang businya, ini bisa rapat gapnya nih, jarak gapnya ini bisa rapat nih. Jadi pengapiannya nggak sempurna kalau misalnya gapnya sudah rapat, karena di sini ada kodenya ZFR 6K11 ya. Ada 11-nya, jadi ukuran ini sudah ditentukan ya. Tinggal kita pasang coilnya. Ini ada 4 coilnya karena 4 businya, 4 silinder. Kalau yang V6 baru 6 coil. F1 pernah bongkar, Jis? Berapa silinder ya? 12 ah? Oh, pernah. Solar. Mimpi. Solar. Apa? Solar. F1 solar. Ya. Oke, nanti tinggal kita pasang covernya ini ya. Ini untuk busi udah siap. Ini udah hitam oli-olinya. Ya, olinya ada layak ganti, lagi kita buang juga olinya, udah hitam ya. Jadi untuk filter oli, ini harus kita ganti juga karena ada 3 kali ganti oli ya. Jadi untuk filter ini 3 kali pergantian oli, wajib ganti filter. Ini air radiator, jangan dibuka saat mesin panas ya. Tunggu dingin dulu mesinnya, baru dibuka tutup radiatornya untuk cek cukup atau enggak airnya.
Ini di tangki cadangan juga. Ini cukup maksimal, batas maksimal ya. Ini jangan diisi penuh karena setengah main air, setengah main angin. Apabila kurang air radiator, maka air yang di sini dihisap ke radiator. Pas setelah pergantian oli dicek lagi di bawahnya, jangan sampai ada rembesan, jangan sampai ada kebocoran oli di saringannya atau baut buangannya ya. Kalau udah aman, udah oke. Lampu seri Jis. Oke, lampu-lampunya juga kita cek. Fog lamp sama lampu kotanya hidup. Lampu rendah. Oke, dua-dua hidup. Dim, tembak. Oke, dua-duanya hidup. Hazard. Oke, dua-dua hidup. Yang bagian belakang juga kita cek. Hazard. Lampu kota. Lampu hazard. Oke, injak rim. Masukin mundur. Oke, netral. Maju. Dah. Berarti hidup lampu-lampunya semua. Oke, sekarang tinggal kita tes drive lagi ya. Kita tes, siap kita tes, baru kita parkir kosong, baru kita telepon konsumen kita ya. Oke, jadi untuk hari ini aja ilmunya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di share untuk teman-teman. Semoga mudiknya lancar, mobilnya tidak ada kendala, sehat semua. Sekian, terima kasih. Saya Adi Ceper. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.